pakan yang mahal itu belum tentu boros. Nah, pakan yang murah juga belum tentu hemat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Hilwaya Farm. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga panjenengan semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Nah, sahabat-sahabat, siang hari ini kami di kandang sedang membuat konsentrat untuk cempe. Jadi konsentrat ini khusus untuk cempe-cempe nih. Nah, itu yang ada di palung kecil. Nah, ini konsentrat untuk penggemukan cempe. Jadi atau biasanya disebut dengan grip feed. Ini di sini kami menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari hasil olahan atau limbah dari biji-bijian. Ini ada polar dari biji gandum, turunannya dari gandum. Kemudian ada CGF berarti turunan dari jagung. Kemudian bahannya ada ampok jagung juga. Terus ada menir kedelai yang sudah dikukus. Jadi ada di sini misalkan menir kedelai itu minta tolong udah dikukuskan sekalian, itu ada. Kemudian apalagi ya, bungkil kopra, terus tambahan gula merah cair, limbah dari pabrik kecap. Kemudian ada ampas kecap lagi yang berupa campuran antara gula merah dengan kedelai. Ya, nanti ada. Nah, itu bahan-bahan yang kami gunakan. Kemudian ada tambahan mineral dan premik, serta garam untuk menambah rasa. Jadi ada manisnya dari ampas kecapnya, kemudian ada asinnya dari garam, ini garam krosok. Nah, itu nanti di mix gitu. Nah, ini garam ini selain sebagai rasanya asin juga banyak mengandung mineral, teman-teman. Jadi garam itu kandungan mineralnya juga bagus. Ini setiap membuat konsentrat kami beri garam dalam jumlah yang sedikit, itu 0,5% biasanya persentasenya. Nah, ini garam krosok ini harganya lumayan sekarang. Di sini sampai 5.000 per kilonya. Ini setelah kita kumpulkan seperti ini, kita buka seperti ini, nanti diaduk supaya lebih homogen. Tentunya tidak maksimal adukan kami karena masih manual, belum menggunakan mesin gitu ya. Tapi ya tidak apa-apa lah, untuk peternakan kecil kalau beli mesin masih berat, teman-teman. Itu jadi manual aja. Nah, ini adalah premik dan mineral. Kita campurkan bahan lain di dalam bak supaya mempermudah dalam penyebarannya. Jadi ini kan jumlahnya sedikit. Untuk premik itu kan jumlahnya sedikit, hanya 1% lah. 1% dari total pakan, sama mineralnya juga sedikit. Nah, ini kalau langsung ditabur-taburkan nanti
kesulitan untuk meratakannya itu. Jadi dicampur dengan bahan lain, kemudian diaduk dulu di dalam bak, terus kemudian baru dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain supaya mudah dalam mencampurkannya dengan bahan lain. Jadi kan lebih banyak jadinya, nanti lebih mudah. Kalau sedikit kan repot juga nyampurkannya, gitu teman-teman. Crib feed yang kami buat kemarin, yang beberapa bulan yang lalu ya, kalau tidak salah sekitar 3 bulan yang lalu, itu sebenarnya belum habis teman-teman, belum habis. Tapi kemarin ada beberapa bahan yang harganya turun, jadi kami beli mumpung harganya turun, takutnya besok-besok naik. Nah itu kita buat lagi, masih sekitar 1 ton, padahal kemarin itu kita buat 2,5 ton atau 2 ton gitu kalau nggak salah, 3 bulan yang lalu, belum habis. Ternyata cempe itu makannya sedikit sekali teman-teman. Kemungkinan cempe yang sudah besar mendekati lepas sape itu perharinya kalau misalkan kita beri makan crib feed terus ada gitu ya, terus ada, itu paling habisnya sehari itu 1,5 on, paling banyak kan kurang dari itu. Memang masih sedikitnya karena masih menyusu ke induknya juga, terus kemudian juga makan rumput-rumputan teman-teman. Nah, kembali ke crib feed yang kami buat ini, kalau dihitung-hitung ini habisnya per kilonya 5.700 sekian gitu ya, kita bulatkan jadi 5.800 lah, sama untuk biaya pada proses pengaduannya ini, biaya biaya tukang untuk pengaduannya ini 5.800. Memang mahal kalau crib feed. Nah, kalau murah kualitasnya belum tentu terjamin gitu, karena memang bahannya terbuat dari biji-bijian, turunannya biji-bijian, sehingga jelas harganya lebih mahal teman-teman itu. Tapi ingat-ingat, kalau jumlah ternak kita banyak, pakan yang mahal itu belum tentu boros. Nah, pakan yang murah juga belum tentu hemat gitu. Maksud kami, jadi pakan yang mahal tapi hasilnya ternyata maksimal, melebihi ekspektasi atau melebihi hitungan, maka itu kan jadinya murah karena kita konversi dengan hasil penjualan cempe-cempe kita gitu. Sebaiknya pakan yang murah itu belum tentu hemat, karena barangkali dengan pakan yang murah itu hasilnya di cempe kita ternyata tidak bagus. Pada akhirnya penjualan, harga jual cempe kita itu lebih rendah. Nah gitu. Nah, ini yang kami ceritakan limbah dari pabrik kecap tadi. Ini adalah cairan bekas rendaman kedelai, cairan gula ya, bekas untuk merendam kedelai, cairan gula merah atau apalah, pokoknya gula warnanya merah, kemungkinan juga gula merah teman-teman, yang pasti dari pabrik kecap. Jadi 1 jurigen itu harganya 60.000, itu sudah lewat penjual ya. Kalau langsung dari pabrik 40.000 biasanya. Itu kita campurkan, ini sebagai sumber energi konstan teman-teman. Jadi gula ini sumber energi konstan bagi cempe-cempe kita. Nah, terus ini itu isinya tidak penuh. Kalau penuh itu 35 liter. Itu tadi mungkin sekitar 30 liter 1 jurigen. Itu kemarin kita juga dapat ampas yang berupa ampas kecap yang berupa kedelai dan gulanya. Nah, ini
Ini kedelai dan gula merah, lengket-lengket gula merah itu kita campur sekalian. Ini satu plastik gitu, atau plastik itu biasanya harganya 40.000 teman-teman. Itu berat ini, kalau satu orang angkat itu keberatan, kemungkinan bobotnya sekitar 60 kilo, 50 pasti lebih. Ini, nah ini kedelai. Nah, lengket-lengketnya itu adalah gula. Nah, ini kita buat kedelainya juga bagus untuk cempe kita. Gulanya juga bagus. Kedelainya mengandung protein, gulanya mengandung karbohidrat. Itu. Nah, ini kita masukkan, kita buat sekitar 2 ton ini teman-teman. Jadi 2 ton konsentrat Trifit. Nah, sampai sore lah. Kalau misalkan teman-teman mau buat itu tidak perlu sebanyak. Misalkan mencari bahan-bahan itu agak sulit, bisa diganti ampas tahu teman-teman. Jadi mungkin bisa diganti ampas tahu untuk sumber proteinnya, kemudian untuk sumber karbohidratnya ampok jagung. Itu kan mudah, di mana-mana ada ya. Itu dicampur, kemudian ditambahi molase, garam dan premix, insya Allah cukup. Itu bagus untuk cempe baik kambing ataupun domba, supaya pertumbuhannya cepat teman-teman, sambil tetap menyusu ke induknya. Nah, ada lagi yang bagus untuk sumber protein itu apa namanya, air dari fermentasi kedelai. Jadi kedelai itu kita fermentasi, kemudian dicampur air. Nah, airnya itu nanti buat minum cempe-cempe, itu hasilnya juga bagus. Itu. Oke, segini dulu untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih tetap menonton konten di channel ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.